semoga adik-adik dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat sempurna. Puji Tuhan, pada hari ini, hari Minggu, bertemu lagi dengan Kak Irin dan Kak Dude yang melayani pada hari ini. Nah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan Alkitab kita juga siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sebelumnya boleh sapa kanan kirinya adik-adik, mungkin ada mama papa atau ada kakak atau ada adik, tos dulu. Nah, selamat hari Minggu gitu ya, bisa? Oke, yuk sekarang tos kanan kirinya ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke adik-adik, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus layakkan setiap kami untuk dapat datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarkan apa yang kami dapat pada hari ini bisa kami pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pipi tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan
Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat semuanya, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, di mana pada hari ini kami dapat kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan kami rindu, kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bahkan kami rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana kita harus mengingat ya ajaran Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua dan adik-adik juga bisa mengikutinya atau menyimaknya melalui Alkitab adik-adik di rumah ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah adik-adik, ya Tuhan memberikan satu perintah yang sangat penting sekali kepada bangsa Israel. Apakah perintah yang sangat penting itu? Perintah yang sangat penting yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yaitu Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel mengajarkan anak-anak mereka tentang Tuhan, supaya anak-anak mereka dapat mengenal Tuhan, dapat percaya kepada Tuhan, dan mengenal ajaran-ajaran Tuhan, sehingga anak-anak dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan bangsa Israel harus mengajarkan kepada anak-anak mereka dilakukan secara berulang-ulang, sehingga anak-anak dapat selalu mengingat ajaran Tuhan. Saat ini, Tuhan ingin supaya kita juga dapat mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat mengenal Tuhan? Kita dapat mengenal Tuhan, yaitu dari Alkitab. Jadi kita harus dapat membaca Alkitab itu setiap hari, supaya kita dapat semakin mengenal Tuhan dan dapat mengetahui ajaran-ajaran Tuhan. Melalui Alkitab, kita dapat mengetahui siapakah Allah,
apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang direncanakan Allah. Di dalam Alkitab, kita dapat mengetahui cerita tentang hukum Taurat, sejarah Israel, puisi, nubuat para nabi. Kita juga dapat membaca cerita tentang Tuhan Yesus, tentang murid-murid Tuhan Yesus, cerita mengenai nasihat kepada jemaat, dan juga cerita mengenai nubuat pada akhir zaman. Apakah adik-adik mengetahui apa arti angka-angka ini? Arti dari angka-angka tersebut adalah jumlah dari keseluruhan kitab dalam Alkitab. Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab, dan keseluruhan Alkitab berjumlah ada 66 kitab. Tuhan ingin semua orang dapat mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memilih orang-orang seperti Musa, Daud, Salomo, para nabi, dan para murid Tuhan Yesus untuk menulis Alkitab. Tuhan memberikan kepada mereka pengertian melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga mereka dapat menulis apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pada saat kita membaca Alkitab, kita dapat mengenal Tuhan dan dapat mengetahui ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kita dapat semakin mencintai Tuhan, dapat mengerti apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, Alkitab ditulis oleh Allah sendiri melalui manusia yang Allah pilih dalam pertolongan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat-Nya. Semakin kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, supaya kita dapat mengenal Tuhan dan dapat mengetahui ajaran-ajaran Tuhan, maka yang harus diperhatikan oleh kita adalah yang pertama, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, baik melalui guru-guru di sekolah minggu ataupun melalui orang tua, papa, mama di rumah. Yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Alkitabnya harus dibuka dan dibaca setiap hari. Yang ketiga, yaitu suka merenungkan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang telah dibaca sungguh-sungguh dipikirkan dan kita minta pertolongan Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti. Dan kalau adik-adik mungkin ada yang tidak dapat mengerti, bisa bertanya juga kepada papa, mama, atau kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan apa yang direnungkan dapat disimpan di dalam hati. Yang keempat, menghafal ayat firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita akan selalu mengingat firman Tuhan dan mengatakannya. Dan yang kelima, yaitu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang kita hafalkan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi adik-adik, kalau kita selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan sebagai ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur
119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah adik-adik, kita sudah belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita harus dapat selalu mengingat akan ajaran Tuhan. Ya, adik-adik ingat 5 cara tadi bagaimana kita dapat ya untuk mengingat akan ajaran Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, kita harus menghafalkan ayat firman Tuhan. Dan yang kelima, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena janji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mengikuti ajaran Tuhan, kita melakukan adik-adik Kairin ingatin untuk memberikan persembahan bisa diberikan ke mama papa ataupun bisa dimasukkan ke dalam celengan yang ada di rumah dan nanti bisa dibawa ke gereja. Oke, kita sudah selesai ibadah pada hari ini, tapi kita mau angkat satu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.